Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yaitu pengelolaan kelas. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ika Yulian Rias. Yang kedua, Dewi Ikrimah. Yang ketiga, Anissa Nurfadilah. Yang keempat, Christine Ayuning Tias. Yang kelima, Sylvie Indriani. Dan yang keenam, Adelarke Hansana Permatasari. Pada presentasi kali ini akan ada 3 subbab materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kelas. Yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dan yang ketiga adalah kondisi yang mempengaruhi suasana lingkungan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha sadar untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, serta melaksanakan pengawasan atau supervisi terhadap program dan kegiatan yang ada di kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam meminimalisasi masalah gangguan dalam kelas, maka pendidik atau guru perlu untuk memahami prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya pengajar pendidik, dan pola interaksi antara pendidik dan anak didik dapat mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian peserta didik. Hal ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku dari pendidik untuk mengubah strategi mengajar seperti menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Hal ini guna mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada peserta didik seperti tidak ada perhatian, keributan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif, yaitu penekanan yang dilakukan pendidik atau guru terhadap tingkah laku peserta didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Peningkatan tersebut dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran pendidik untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses interaksi edukatif. Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Yang terakhir ini dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan pendidik atau guru sebaiknya menjadi teladan agar anak didik terdorong untuk mengembangkan kedisiplinan diri dan tanggung jawab. Kondisi yang mempengaruhi suasana lingkungan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pola interaksi. Yang kedua, pola perlakuan terhadap peserta didik. Yang ketiga, besar atau kecilnya kelas dan kesamaan atau keragaman kelas. Pola interaksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata interaksi merupakan hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, antar hubungan. Secara bahasa, interaksi sepadan dengan kata hubungan, relasi, dan korelasi. Menurut Surjono Sukanto, sebagaimana yang dikutip oleh Mauna, berpendapat bahwa bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Di dalam kelas maupun di sekolah, terjadi interaksi antara kepala sekolah atau pimpinan dengan guru atau pendidik, pendidik dengan pendidik lain, pendidik dengan tenaga kependidikan, kepala sekolah dengan peserta didik, guru dengan peserta didik, tenaga kependidikan dengan peserta didik,
dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Diamarah menjabarkan beberapa pola interaksi antara guru dan murid dalam proses pembelajaran yang dilakukan antara guru dengan murid. Di antaranya 1. Pola pendidik dan anak didik merupakan komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Yang kedua, pola pendidik dengan anak didik dan dengan pendidik. Ada feedback bagi guru, tetapi tidak ada interaksi antara anak didik. Ini dinamakan komunikasi dua arah. Yang ketiga, pola pendidik anak didik, ada feedback bagi guru dan anak didik saling belajar satu sama lain. Pola seperti ini dinamakan komunikasi tiga arah. Yang keempat, pola pendidik anak didik, pendidik. Interaksi yang optimal yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi setiap didik dan guru saling berdiskusi atau dinamakan komunikasi multi arah. Yang kelima, pola melingkar. Interaksi seperti ini disebut dengan komunikasi segala arah. Ciri-ciri pola interaksi guru dengan murid. Proses pembelajaran akan senantiasa merupakan proses interaksi antara dua unsur manusiawi, yaitu siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar dengan siswa sebagai subjek pokoknya. Dalam proses interaksi pendidik dengan peserta didik memiliki beberapa ciri-ciri. Sardiman merincikan ciri-ciri interaksi belajar mengajar antara lain sebagai berikut. 1. Ada tujuan yang ingin dicapai. 2. Ada bahan atau pesan yang menjadi isi interaksi. 3. Ada pelajar yang aktif mengalami. 4. Ada guru yang melaksanakan. 5. Ada metode untuk mencapai tujuan. 6. Ada situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar dengan baik. 7. Ada penilaian terhadap hasil interaksi. Pola perlakuan terhadap peserta didik. Guru merupakan jabatan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peraturan Pemerintah tentang Guru Pasal 1 Nomor 74 Tahun 2008. Wijaya tahun 2009 Nomor 67 menyatakan bahwa fungsi guru di dalam kelas sangatlah banyak, yakni pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, pengelola kelas, demonstrator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, inovator, mediator, dan evaluator. Guru harus menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif agar terjadi proses interaksi pembelajaran yang baik antara guru dengan siswa, guru dengan sekelompok siswa, siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan kelompok siswa, agar tujuan pembelajaran yaitu berkembangnya potensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan siswa dapat optimal selama proses pembelajaran dengan berbagai aktivitas yang efektif dan efisien. Aktivitas belajar yang efektif dan efisien sangat dipengaruhi oleh karakter kinerja guru. Guru berperan penting dalam proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Pemberian perhatian yang sungguh-sungguh kepada siswa secara langsung merupakan pola asuh yang harus diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Pola asuh guru mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan semua potensi dan hasil belajar siswa. Menurut Baumrick dalam Wiwit 2003, 128-131, beberapa pola asuh diantaranya pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh primitif. Guru harus menerapkan pola asuh demokratif dengan baik agar proses pembelajaran berlangsung menyenangkan, dinamis, saling mempengaruhi antara guru dengan siswa, sehingga semua proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa termasuk pembelajaran mata pelajaran akan berhasil dengan baik. Besar atau kecilnya kelas atau class size. Besar atau kecilnya kelas atau class size yang mempengaruhi suasana lingkungan dapat diartikan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah siswa yang belajar dalam suatu ruangan atau kelas.
di mana dalam hal ini, jika jumlah siswa terlampau banyak atau besar, siswa yang harus dilayani dalam artian diberi pengajaran atau perhatian oleh guru dalam suatu kelas, maka semakin rendah pula kualitas pengajaran atau ilmu yang tersampaikan kepada masing-masing peserta didik tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika dalam suatu kelas terdapat jumlah siswa yang tepat, dalam artian tidak terlampau banyak, maka pembelajaran dapat dilakukan secara efektif atau optimal, di mana dapat dikatakan akan semakin tinggi pula kualitas atau pengajaran atau ilmu yang tersampaikan. Kesamaan atau keragaman anggota kelas atau pengelompokan siswa. Dalam melayani kegiatan belajar secara efektif yang mempengaruhi suasana lingkungan dalam pengelolaan kelas, pengelompokan peserta didik mempunyai arti tersendiri. Pengelompokan siswa bermacam-macam, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Menurut William A. Jaeger, dalam mengelompokkan peserta didik dapat didasarkan pada yang pertama adalah fungsi integrasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Pengelompokan ini berdasarkan jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Biasanya, pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Yang kedua adalah fungsi perbedaan, yakni pengelompokan peserta didik didasarkan kepada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran individual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.